Shalom guys. Pas 21 ya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Roh Kudus, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami bisa berkumpul. Kami akan senangkan Engkau Bapa. Kami rindu akan jamaah dan lawatan-Mu, sebab Engkau pahlawan sejati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Kita mau menyembah Tuhan ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita pujikan dirawat sekali lagi. Sama-sama yuk kita menyembah Tuhan ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku tahu Bapa, Kau mengasihiku, Kau menyayangiku. Ku tahu Yesus, kebaikan-Mu selalu nyata. Keajaiban-Mu, kehebatan-Mu Kau nyatakan dalam setiap langkah hidupku. Kau yang ku puja, Kau yang ku sanjung. Sebab Kau hebat, sebab Kau dahsyat, sebab Kau perkasa. Tiada Bapa seperti Kau yang layak terima syukur. Tiada Tuhan seperti Kau yang layak terima puja. Kau ku sanjung, Kaulah kekuatanku, Kaulah pengharapanku. Oh Aba Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Kau yang terutama dalam hidupku, oh Tuhan, oh Bapa. Layak Kau terima syukur, layak Kau terima hormat, layak Kau terima pengagungan. Hebat Kau perkasa, Yesus. Yesus Tuhan, oh Tuhan mulia, hebat perkasa. Sebab tiada Bapa seperti-Mu, sebab tiada Tuhan seperti-Mu. Yang ajaib, yang heran, yang mulia. Aku percaya padamu, Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Bapa penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Bapa penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski
di langit tak surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Bapa penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Bapa penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Bapa penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Bapa penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Aku percaya, aku percaya, Kau sertaku Tuhan. Haleluya. Yesus penolongku, Yesus keselamatanku, Bapa yang kekal, Tuhan yang perkasa, Raja lembah. Kaulah segala-galanya dalam hidupku. Kau yang ku puja, Kau yang ku sembah. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, ini kami siap dengar kebenaran firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus urapi kami semua. Haleluya. Amin. Siap dengan firman Tuhan pada malam hari ini, guys? Abang ngobrol tentang Yesus. Sekali lagi tentang Yesus.
yaitu Yesus penyelamat hidup kita. Yang suka katakan amin? Amin. Nggak cuma masalah keselamatan kekal ya guys. Di muka bumi ini ya, Yesus adalah penyelamat kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber kesembuhan kita. Dia sumber pengharapan kita. Kita baca ayatnya dulu nih. Ada banyak ayat yang aku ingin buka sama teman-teman pada malam hari ini. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17-20. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Kita punya Yesus yang selalu berperang bersama kita guys. Gak cuma berperang bersama kita, dia selalu di depan kita, mengalahkan semua musuh kita. Dia pahlawan yang membawa keselamatan dalam hidup kita. Itu iya dan amin. Aku suka yang dilakukan sama Daud ini, bisa jadi teladan buat hidup kita nih. Waktu dia ada tantangan di depannya, ada masalah di depannya, yang dilakukan Daud simple. Yang pertama adalah apa? Ya, dia datang pada Yesus. Dia mencari wajah Yesus. Dia berdoa, dia ngobrol sama Tuhan. Terus yang kedua yang dilakukan Daud apa? Dia mendengar kehendak Tuhan. Yang ketiga dia beriman, dia taat. Dan dia menang. Kejadian yang sama yang dialami sama Daud nih. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai 8. Terjadilah pada waktu Daud dan orang-orangnya memasuki Ziklag pada hari ketiga. Orang-orang Amalek telah menjara tanah Negeb, bahkan sampai ke Ziklag. Ia mengalahkan Ziklag dan membakarnya dengan api. Mereka menawan para wanita yang ada di dalam kota itu, dari yang kecil sampai yang besar. Mereka tidak membunuh siapapun, tapi mereka membawa semuanya dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Daud serta orang-orangnya masuk ke dalam kota, namun ternyata kota itu telah terbakar dengan api. Juga istri-istri mereka, anak-anak lelaki mereka, serta anak-anak perempuan mereka, semua telah ditawan. Lalu Daud dan orang-orang yang bersamanya meraung-raung dan menangis, sampai mereka tidak mempunyai tenaga lagi dalam diri mereka untuk menangis. Kedua istri Daud juga ikut ditawan, yaitu Ahinoam dari Yisrael dan Abigail, istri Nabal orang Karmel. Daud sangat tertekan karena orang-orang itu berkata akan melemparinya dengan batu, sebab jiwa mereka berduka cita masing-masing karena anak-anak lelakinya dan karena anak-anak perempuannya. Maka Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohim. Lalu Daud berkata kepada Imam Abiatar anak Ahimelek, aku mohon bawalah efod mendekat kepadaku. Dan Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Daud mengajukan pertanyaan kepada Yahweh dan berkata, haruskah aku mengejar pasukan itu? Haruskah aku menyusul mereka? Lalu dia menjawab, kejarlah, karena engkau pasti dapat menyusul mereka dan pasti berhasil menyelamatkan mereka semua. Men, yang Daud lakukan aku suka banget gitu. Tantangan berat di hadapannya, sampai Daud itu menangis, semua para pahlawannya juga menangis, sampai mereka letih, capek menangis. Tapi Daud tidak berhenti di situ. Daud tidak menyalahkan Tuhan, Daud tidak putus asa. Dia ambil satu keputusan yang tepat. Apa tadi itu? Datang sama Yesus. Itu yang Daud lakukan. Dia ngobrol sama Tuhan, dia ngobrol sama Yahweh, dan Tuhan menjawab. Artinya Daud dengar kehendak Tuhan, dan Daud melangkah dengan iman, dan Daud menang. Kalau kalian baca lebih lanjut, ya, Daud menang. Kejadian yang sama ini masih di Perjanjian Lama ya. Aku buka di Daniel pasal yang kedua 14-19.
Lalu Daniel berkata dengan hikmat dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang diperintahkan untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babylon. Dia berkata kepada Ariok, pemimpin pengawal raja, mengapa keputusan raja begitu mendesak? Lalu Ariok memberitahu Daniel mengapa hal itu terjadi. Maka Daniel menghadap raja dan memohon kepada raja untuk memberinya waktu agar ia dapat mengungkapkan arti mimpi itu. Kemudian Daniel pulang ke rumahnya dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya, agar mereka berdoa memohon kemurahan Elohim di surga mengenai rahasia ini, supaya Daniel dan teman-temannya tidak dibinasakan bersama-sama orang-orang bijaksana lainnya di Babylon. Lalu rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam penglihatan malam, dan Daniel memuji Elohim semesta langit. Satu kejadian lucu nih di zamannya Daniel. Jadi di Babylon waktu itu rajanya dapat mimpi. Dia panggil semua orang bijaksana, suruh mengartikan mimpi tersebut, tapi raja tersebut tidak mau menceritakan mimpinya. Semua bingung. Raja itu akhirnya marah. Dia perintahkan untuk bunuh semua orang bijaksana, bunuh semua orang pintar. Dan keluarlah ayat ini. Daniel menghadapi tantangan yang gak masuk akal. Siapa bisa mengartikan mimpi kalau mimpinya gak tahu? Men, Daniel ngalami itu loh. Tapi yang dilakukan Daniel keren banget. Apa? Dia percaya sama Tuhannya, dia minta rajanya kasih waktu sama dia. Dia berdoa, dia berjumpa sama Yesus. Itu poin yang pertama. Terus dia mendengar, terus dia beriman. Itu yang Daniel alami. Kalau kan baca kisah Daniel, banyak Daniel mengalami seperti itu. Masih ingat waktu Daniel sebelum masuk gua singa, ya dia berdoa dulu. Jadi aku mau dorong sama teman-teman pada malam hari ini. Apapun masalah kalian, apapun tantangan kalian, apapun problem kalian, yuk datang sama Yesus. Dia pahlawan yang siap menyelamatkan kita. Ngobrol sama Tuhan Yesus, curhat sama Tuhan Yesus. Masalah kalian besar atau kecil, okay. Ngobrol sama Tuhan Yesus, dengar kehendaknya. Setelah dengar kehendaknya, imani, lakukan firman-Nya. Dan kalian pasti dapat keselamatan dari Tuhan. Kalian pasti dapat pertolongan dari Tuhan. Itu ya dan amin. Kalau tadi di perjanjian lama ya. Perjanjian lama Yesus belum mati di kayu salib. Kita baca waktu zamannya Yesus dan waktu Yesus setelah mati di kayu salib. Artinya apa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus tuh sudah mencurahkan darahnya buat kita. So pasti yang lain pasti ditambahkan guys. Ada satu kejadian unik waktu itu, kita buka di Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ketiga. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Datang sama Yesus, doa sama Yesus, ngobrol sama Tuhan, dengar kehendaknya, nikmati berkatnya. Simple guys. Yesus pahlawan yang siap menyelamatkan kita. Yesus pahlawan yang siap menolong kita. Datang sama Yesus guys, ngobrol sama Yesus. Ngobrol dulu sebelum kalian melakukan sesuatu, ngobrol sama Tuhan. Minta strategi Tuhan. Yang kedua, dengar. Luangkan waktu untuk mendengar. Cari jawaban Tuhan sampai kau jawab, kau dengar. Melalui firman-Nya, melalui suara hati nurani kalian. Cari ayat peneguhannya. Dan imani itu Tuhan. Imani itu teman-teman. Pegang itu dan melangkahlah bersama Tuhan. Contoh lagi nih guys. Markus pasal yang ke-10 ayat 47 sampai 52. Ketika didengarnya bahwa
itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Doa guys, jumpai Yesus, ketemu Yesus. Sampai apa? Sampai Yesus menjawab kita. Ya, Yesus pasti jawab. Setelah dengar jawabannya, imani itu. Contoh lain nih di Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 atau 18-25. Karena kami diterpa badai yang dahsyat, maka keesokan harinya mereka membuang muatan kapal. Pada hari yang ketiga kami membuang peralatan kapal dengan tangan kami sendiri. Namun selama beberapa hari, matahari dan bintang-bintang tidak terlihat, dan angin badai terus menerpa kami. Maka harapan kami untuk selamat telah lenyap. Setelah berapa saat lamanya mereka tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, seandainya nasihatku dituruti untuk tidak berlayar dari Kreta, maka kita pasti terhindar dari kerusakan dan kerugian ini. Namun sekarang aku menasihati kamu untuk tetap tegar, karena tidak ada seorang pun dari antara kamu yang akan hancur kecuali kapal ini. Sebab tadi malam Elohim yang memiliki aku dan yang aku layani, malaikatnya berdiri di sisiku dan berkata, 'Jangan takut Paulus. Engkau harus berdiri menghadap Kaisar, dan oleh anugerah Elohim semua orang yang berlayar bersamamu akan selamat karena engkau. Sebab itu kuatkanlah hatimu, sebab aku percaya kepada Elohim bahwa semua pasti terjadi seperti yang telah dikatakan kepadaku.'" Paulus juga lakukan itu. Dia sebagai tawanan tidak bisa menolak masuk ke sebuah kapal berlayar dan ada badai. Semua sudah menyerah. Paulus berdoa. Tuhan menjawab, Tuhan kirim malaikatnya. Tuhan kasih firman-Nya. Dan Paulus sampaikan itu ke semua awak kapal dan mereka semua dikuatkan. Mereka semua selamat. Firman ini gak cuma buat kalian guys, ini buat aku secara pribadi juga. Banyak kali kita ada tantangan kecil, besar, kita melakukan usaha kita dulu. Kita lupa tanya sama Yesus. Kita lupa tanya strategi Yesus apa. Yang betul ngobrol sama Yesus dulu. Baru dengar suaranya melangkah dengan iman. Kalian yang sakit nih, ngobrol sama Yesus dulu. Ngobrol sama Yesus, pegang firman-Nya, melangkah dengan iman. Kalian yang punya tantangan hidup nih, ngobrol sama Yesus, dengar suaranya, ada jalan keluar, mulai melangkah dengan iman guys. Kalian yang punya beban berat, ada ganjalan di hati, ngobrol sama Yesus, tangkap jawaban firman-Nya, berimanlah akan itu. Waktu kita menikmati Yesus dengan model seperti itu, kita akan menikmati Yesus adalah pahlawannya menyelamatkan kita. Kita menyembah Tuhan yuk. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga
Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita pujikan dari awal sekali lagi ya, dengan iman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aku percaya, aku percaya Kau Tuhan yang berkuasa. Sebab itu aku menghampirimu, aku mendekatimu. Ini hati kami Bapa, ini seruan hati kami. Kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu kesembuhan-Mu. Kami membutuhkan jalan keluar yang dari-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapak buat malam yang indah ini Tuhan.
Kau ingatkan kami bahwa kami punya Engkau Yesus, pahlawan yang sanggup menyelamatkan kami. Roh Kudus, bantu kami untuk kami bisa melekat sama pribadi Yesus, untuk kami bisa ngobrol sama Yesus lebih lagi, untuk kami bisa curcol, untuk kami bisa cerita semua problem kami, dan kami bisa mendengar jawaban dari pribadi Yesus, Tuhan kami yang ajaib. Roh Kudus, bantu kami sehingga firman yang kami dengar itu nyata dalam hidup kami. Dan Roh Kudus, kuatkan kami sehingga kami berani melangkah dengan iman, dan kami bisa menikmati pribadi Yesus, Sang Penyelamat kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Kami menikmati ini. Haleluya. Amin. Diberkati ya guys pada malam hari ini. Yuk, nikmati Yesus, Sang Pahlawan yang siap menyelamatkan kita. Hampiri Yesus apapun problem kalian. Ya, Dia pasti menjawab. Dengar jawabannya, dengar firman-Nya. Beriman, mulai melangkah. Oke? Saya akan upload ini berapa hari ke depan. Bisa cek di YouTube di channelku. Ketemu lagi hari Senin. Ingat, enjoy setiap Senin jam 21.21 WIB. Yuk, kita enjoy terus dalam Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom guys. Shalom.